Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Di sore hari ini sembari kita menikmati secangkir kopi hangat, kita mencoba mengatensi soal keterlibatan negara-negara lain termasuk PBB mencoba mengintervensi soal perumusan hukum domestik Indonesia. Nah, ini menurut kami sebagai warga negara yang berdaulat, negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka, ya kita mesti harus mengutarakan keberatan atas intervensi negara-negara lain, intervensi PBB soal perumusan hukum domestik di Indonesia. Selama perumusan hukum domestik Indonesia tidak bertentangan dengan hukum internasional, nah itu tidak boleh dong negara-negara lain terlalu mencampuri urusan rumah tangga negara kita. Seolah-olah negara Indonesia ini tidak memiliki wibawa di negara-negara lain, tidak memiliki integritas di mata PBB. Nah, sehingga kita juga melalui framing-framing media mencerminkan bahwa negara Republik Indonesia ini bukan negara yang independen, bukan negara yang berdaulat, bukan negara yang merdeka, akan tetapi negara kita ini seolah-olah masih bergantung pada negara-negara lain. Nah, ini yang mesti harus kita utarakan. Jadi ini mungkin suara kita sebagai warga negara Indonesia, warga negara yang merdeka, warga negara yang berdaulat. Jadi kita keberatan atas campur tangan yang terlalu jauh oleh negara-negara lain, oleh PBB soal perumusan hukum domestik di negara Indonesia. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa sebagai warga negara yang baik, kami mendukung 100% atas peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kami mendukung bukan tanpa alasan. Akan tetapi ketika kita mencoba membandingkan hukum pidana kita yang sebelumnya dengan hukum pidana yang baru diresmikan, itu jauh lebih baik. Jadi pertama, hukum pidana yang sebelumnya kita pakai itu adalah hukum warisan Belanda yang kurang lebih umurnya sudah lebih dari 2 abad. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang sebelumnya, ketika kita melakukan telaah secara komprehensif, kita melakukan analisis-analisis berdasarkan teori-teori hukum, itu sebenarnya lebih bersifat individualistis dan berorientasi pada balas dendam. Nah, sehingga dengan kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, ini adalah suatu penerobosan yang cukup progres bagi penerapan hukum di negara kita. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini lebih merefleksikan paradigma hukum kita yang lebih modern. Nah, sehingga muatan-muatan nilai kemanfaatan hukum, kemudian nilai keadilan, itu lebih cenderung terlihat ketimbang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang sebelumnya, yang lebih mengedepankan nilai kepastian hukum. Jadi salah satunya itu di pasal 52 ketentuan umum Kitab RKUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru diresmikan, menyebutkan bahwa ketika nilai keadilan dan nilai kepastian hukum itu bertentangan, maka hakim harus memutuskan berdasarkan nilai keadilan. Ini adalah suatu representasi bahwa kita memiliki cara pandang penegakan hukum yang lebih modern. Kita memiliki cara pandang penegakan hukum yang lebih mementingkan apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan penegakan hukum itu sendiri. Jadi penegakan hukum itu bukan bermaksud untuk merendahkan harkat dan martabat manusia, akan tetapi penegakan hukum itu untuk bagaimana mengubah sikap manusia menjadi lebih untuk menjadi pribadi atau warga negara yang lebih
sempurna dari perilaku-perilaku yang buruk. Nah, sehingga dengan penegakan peraturan perundang-undangan, jadi menciptakan kondisi negara kita yang kondusif. Jadi kurang lebih seperti itu. Poinnya adalah kita keberatan atas intervensi negara-negara lain soal perumusan hukum domestik di negara kita, termasuk PBB. Kemudian kita mendukung 100% untuk penerapan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, walaupun perlu penyesuaian, yakni kurang lebih 5 tahun maksimalnya atau kurang lebih 3 tahun untuk penyesuaian penerapan kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.